Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah seraya kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kenikmatan sihat panjang umur, sehingga kita dapat hadir dalam acara silaturahmi sekaligus bertolabul ilmi, karena kedua-duanya banyak manfaatnya. Silaturahmi kita tahu fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan dari silaturahmi, bukan untuk ajang bergibah, bukan ajang untuk aras-arasan, tetapi ajang ucapan rasa syukur nikmat sehat kita dapat hadir di kediaman Bapak Rahmat. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, setiap langkah putaran roda kendaraan kita terhitung sebagai kebaikan kelak kita di yaumil akhir. Amin. Karena harapan kita tidak lain dan tidak bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di alam dunia ini, kelak akan menjadi sebuah pertanggungjawaban di akhirat. Mudah-mudahan dari hari Senin yang lalu sampai dengan hari Ahad malam ini, mudah-mudahan dosa kita terhapusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajang silaturahmi dan bertolabul ilmi. Kedua, salawat serta salam tetap tercurah ruakan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan banyak ilmu, yang telah membawa ajaran Islam sehingga kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengikuti sunnahnya dari Rasulullah, yaitu bersilaturahmi. Para sahabat serta para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari di awal kita sudah membacakan Ummul Quran, yaitu surah Yasin, yang mana apabila dibacakannya Al-Quran, maka setiap yang membaca satu huruf, maka Allah berikan 10 kebaikan kelak nanti di alam barzah nanti. Itu menjadi amalan kita. Baik dari Yasin itu sudah terhitung 2 huruf. Bukan secara matematika 1, 2, 3, 4, 5 dapat 10 tuh 10. Tapi nanti kelaknya akan kita rasakan 10 kebaikan itu lebih dari angka matematika yang kita punya. Matematika 1 tambah 1 2. Tapi kebaikan tidak bisa terhitung seperti itu. Selanjutnya saya pernah mengingatkan bab tentang niat yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Bon, ampun ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Nah, Bon. Ya. Niat itu ada berapa, Bon? Niat apa dulu? Oh, niat apa? Di dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu salah satu. Di dalam Safinatun Najah itu niat terbagi menjadi 3. Salah satu 3. Inkanatis sholati, apabila sholat fardu
wajaba qasdul fi'li, maka wajib olehnya untuk melakukan sesuatu hal perkara dengan dibarengi dengan niat. Qasdul fi'li itu kita berniat berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika tangan kita fi'liyah, kita mengangkat kedua tangan, hati kita dibarengi dengan niat. Ketika wudu juga sama, dibarengi ketika membasuh wajah. Tapi ketika sebelum membasuh wajah kita niat nawaitul wudu ali rabbil, itu bukan bagian dari niat, itu hanya sebagian dari sunnah. Kita zaharkan nawaitul wudu'a rabbil hadasil asghari fardhillah, itu bukan bagian dari niat. Tetapi niat itu terjadi ketika qasdul fi'li, melakukan sesuatu pekerjaan yang wajib. Ketika membasuh wajah kita barengi dengan niat nawaitul wudu'a rabbil hadasil asghari fardhillah. Saya niat berwudu mensucikan diri dari hadas kecil. Paham sampai sini ya? Jadi bukan ketika kita biasanya kan membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Kita waktu kecil diajari nawaitul wudu al-rabbil hadas, itu bukan bagian dari niat. Itu hanya kesunahan akan melafadzkan atau menjaharkan ucapan kita agar nanti diyakini oleh hati bil qasdil fi'li. Jadi dia harus dibarengi ketika membasuh wajah. Begitu juga dengan sholat. Sebelum takbiratul ihram atau sebelum bertakbir kita niat usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Nah, itu bukan bagian dari niat, tetapi niat itu berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan ketika bertakbir. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Kalau yang belum terbiasa sulit. Apa mon? Susah. Sulit. Jadi berbarengan dengan lisan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, tangan kita mengangkat mendekati kuping, lalu hati kita meyakini dengan bisa, Bapak bisa? Bisa. Jadi kalau sudah tahu harus dibarengi dengan takbir atau bifi'li, dengan berbarengan dengan bil qasdi fi'li, menyatakan di dalam kefarduannya. Jadi kita harus ada niatnya di dalam sholat. Yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatan, yaitu apabila sholat sunnah